Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, ada satu informasi yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu dan sebelumnya saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada informasi penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan informasi bahwa DPR RI membela nasib honorer non-ASN. Dan bentuk pembelaan honorer ini dari DPR RI, di mana pada pertemuan DPR RI bersama dengan Menpan RB, DPR RI menyampaikan beberapa permintaan permohonan kepada pemerintah lewat Menpan RB kiranya ini segera terkabul. Nah, tentunya Bapak Ibu harus tahu apa kira-kira yang diminta oleh DPR RI kepada pemerintah lewat Menpan RB yang supaya segera terkabul ini. Tentu ini demi membela nasib honorer non-ASN. Semoga impian Bapak Ibu honorer jadi ASN segera nyata di tahun 2023 tahun ini. Bapak Ibu dihimbau doakan permintaan DPR RI kepada Menpan RB segera terkabul demi Bapak Ibu honorer ke depan. Simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Nasib honorer 2023 pada bulan November 2023 tahun ini, ada 4 permintaan DPR Komisi 2 untuk masa depan honorer non-ASN. Nah, apa saja permintaan DPR RI, khususnya Komisi 2, ini kepada pemerintah lewat Menpan RB? Simak videonya Bapak Ibu ya, ikuti terus informasi ini. Bagaimana nasib honorer 2023 di bulan November nantinya? Tentunya ini adalah pertanyaan yang harus tahu kira-kira apa jawaban. Terdapat 4 permintaan DPR RI untuk masa depan honorer non-ASN ke depannya. Nasib honorer di tahun 2023 memang menjadi hal yang diresahkan bagi sebagian tenaga honorer non-ASN di Indonesia. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang pada November 2023 ke depan ini, itu adalah masa tenggat penghapusan honorer non-ASN di Indonesia. Maka sebelum penghapusan itu jatuh tempo pada tanggal 28 November 2023, oleh DPR RI mengantisipasi hal ini dengan menyampaikan 4 permintaan kepada pemerintah melalui Menpan RB. Tentunya ini adalah demi nasib honorer non-ASN ke depan. Bagaimana tidak? Karena nasib honorer 2023 terancam akan dihapus yang kabarnya sudah sejak 2022 yang lalu. Tentu hal ini adalah suatu hal yang diresahkan. Namun Bapak Ibu jangan khawatir karena memang siapa tahu permohonan DPR RI dikabulkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan seterusnya nantinya akan diambil satu kesimpulan dan keputusan terkait dengan nasib honorer ini oleh pemerintah ke depan. Banyak sekali para tenaga honorer yang menyuarakan keluh kesahnya di media sosial, bahkan sampai melakukan demonstrasi. Suatu hal yang wajar demi mempertahankan nasib. Tentunya tidak ada tuntutan lain selain daripada supaya pemerintah memperhatikan nasib honorer non-ASN ini, terlebih apabila pemerintah mengangkat honorer ini menjadi aparatur sipil negara, baik P3K maupun PNS. Nah, tentunya Bapak Ibu honorer sangat bersyukur dengan hal ini. Hal itu dikarenakan penghapusan honorer di tahun 2023 ini akan berdampak terhadap pengangguran Indonesia dan itu memang adalah efek negatif apabila honorer ini akan dihapus di PHK atau dirumahkan. Selain daripada itu, para honorer khususnya tenaga pendidik seperti guru kerap kali mengeluhkan karena gaji yang sangat sedikit per bulannya diterima. Memang benar-benar bahwa itu kenyataan dan fakta di lapangan bahwa penghasilan para guru di sekolah itu sangat-sangat minim. Tidak bisa dibayangkan betapa kecilnya. Namun ada juga kabar melegakan bahwa tenaga honorer non-aparatur sipil negara akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K. Puji syukur kalau hal ini dikabulkan oleh pemerintah.
Kabar tersebut telah dibahas juga pada 10 April 2023 oleh Komisi 2 DPR RI di rapat bersama Kemenpan RB terkait penghapusan honorer. Melalui rapat tersebut, setidaknya ada 4 permintaan dari DPR RI tentang penghapusan tenaga honorer ini yang sifatnya sangat melegakan Bapak Ibu honorer, dan bukan hanya honorer. Malah seluruh masyarakat Indonesia bersyukur jika 4 permintaan DPR RI ini dikabulkan oleh pemerintah lewat Menpan RB. Pertama, mereka menginginkan tidak adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi honorer. Kedua, permintaannya termasuk yang menguntungkan, yaitu jangan ada tenaga non-ASN yang dikurangi honornya. Artinya, jangan sampai berdampak pada pengurangan honorarium yang diterima oleh honorer selama ini. Dan bila perlu ditingkatkan, tentu apabila ditingkatkan, alangkah lebih bersyukurnya Bapak Ibu honorer jika penghasilannya semakin meningkat. Ketiga, mereka menginginkan kebijakan yang nantinya diambil tidak menimbulkan pembengkakan anggaran. Artinya tidak ada dampak negatif terhadap APBN dan APBD. Hal yang keempat, mereka mengusulkan untuk menerapkan prinsip keadilan, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga Indonesia untuk menjadi aparatur sipil negara. Tentunya jika keempat permintaan DPR RI ini adalah suatu hal yang istimewa dan sungguh hal yang membahagiakan honorer jika pemerintah melalui Menpan RB hal ini bisa terkabul. Dan semoga terkabul Bapak Ibu, karena memang Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kepada Menpan RB untuk segera mencari jalan tengah terbaik untuk nasib honorer, dan setidaknya sudah ada ketegasan bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja honorer. Artinya, honorer tetap melanjutkan aktivitas pelayanan publik di instansi pemerintah sehingga tetap aman dalam pekerjaannya. Tentunya keempat permintaan di atas sudah menjadi fokus pembahasan jika tenaga honorer benar-benar akan dihapus. Bersama dengan Kemenpan RB, Komisi 2 DPR RI berharap mereka dapat benar-benar merealisasikannya. Hal itu tentu sangat diharapkan oleh seluruh para honorer non-ASN di seluruh Indonesia jika pengangkatan honorer menjadi P3K agar tidak jadi beban. Maksud dari beban di sini adalah jika terjadi pengangkatan tenaga honorer jadi ASN akan erat kaitannya dengan penambahan anggaran. Penambahan anggaran tentu akan berdampak bagi negara, sehingga Komisi 2 DPR RI berharap Kemenpan RB dapat menemukan solusi terbaiknya. Sehingga pengangkatan honorer menjadi P3K ini tidak menjadi beban baik bagi para tenaga honorer non-ASN maupun bagi negara. Itu dia mengenai nasib honorer 2023 di bulan November nantinya, serta 4 permintaan DPR RI kepada pemerintah soal penghapusan tenaga honorer non-ASN. Doakan Bapak Ibu kiranya permohonan Bapak Ibu honorer yang disampaikan oleh DPR RI kepada pemerintah melalui Menpan RB dikabulkan sebelum November 2023. Demikian informasinya. Semoga Bapak Ibu honorer diangkat menjadi ASN di tahun 2023 sebelum November tahun ini. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.